Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi bersama saya di channel Kulik Sejarah. Pada video kali ini dan pada kesempatan kali ini juga saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri untuk kalian semua yang kali ini berjudul Pernikahan Tidak Wajar yang ditulis oleh Mbak Nafila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung. Yuk daripada kita lama-lama, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Mari kita simak ceritanya baik-baik. Kali ini saya akan menceritakan suatu kisah pengalaman dari narasumber. Kita sebut saja namanya Rizky. Rizky ini mempunyai pengalaman pribadi tentang dirinya yang menikah dengan cara menggunakan perewangan atau media gaib. Awal ceritanya di tahun 2004, dia mengenal salah satu wanita, sebut saja namanya Gandis. Gandis ini memang sangat diidam-idamkan oleh Rizky semenjak dirinya masih duduk di bangku SMA. Tapi usia yang setara ini membuat keduanya susah untuk menjadi sepasang suami istri. Rizky yang berkunjung ke rumahnya Gandis dengan alasan mengerjakan tugas, bahkan hampir tiap minggu Rizky datang ke rumahnya Gandis, yang membuat orang tua ataupun keluarganya dari Gandis ini sedikit menaruh kecurigaan tentang kehadiran Rizky di rumahnya. Kakaknya Gandis pun pernah menanyakan apakah kalian ada hubungan atau tidak, dan Rizky ini menjawab hanya sekedar teman. Waktu itu jawabannya yang masih sebatas teman, belum ada ikatan pacaran atau status apapun itu. Tapi setelah hampir 2 bulan, Rizky ini sering datang membuat dirinya ditegur oleh kakaknya Gandis. Kalau misalkan kalian mau berpacaran atau gimana ya silakan, tapi saran dari kakak lebih baik kalian fokuskan dulu dengan sekolah kalian. Gandis juga sebentar lagi akan lulus sekolah kan. Sampai akhirnya keduanya ini lulus sekolah, dan juga Gandis yang melanjutkan ke jenjang selanjutnya, yaitu melanjutkan kuliah di salah satu perguruan tinggi di wilayahnya. Sementara Rizky yang memang dari keluarga yang kurang mampu, dia lebih memilih untuk mencari pekerjaan saja. Dengan pekerjaan itu, hubungan antara Rizky dan juga Gandis ini mulai renggang karena Rizky yang bekerja di kota besar yang 3 bulan sekali baru bisa pulang. Sementara Gandis juga sibuk dengan kuliahnya. Keduanya yang jarang komunikasi karena waktu itu alat komunikasi juga masih berupa HP, dan itu pun masih terbilang cukup mahal dan merupakan barang yang sangat mewah, belum seperti sekarang ini. Dengan begitu komunikasi keduanya menggunakan surat, itu pun 1 minggu baru sampai. Singkat ceritanya 1 tahun hanya beberapa kali keduanya bertemu. Namun ternyata gadis ataupun Gandis yang selama ini diidam-idamkannya ini dekat dengan teman lelaki lainnya yang satu kuliah dengannya. Rizky yang sudah menaruh kecurigaan kepada Gandis, akhirnya dia melakukan sesuatu yang di luar kemauan, yaitu dengan media gaib. Dia mendatangi salah satu praktisi atau dukun untuk meminta entah itu barang ataupun indikasi, dengan tujuan untuk melunturkan atau mempengaruhi pikiran Gandis. Setelah mendapatkan benda dari dukun, Rizky menggunakan media gaib itu yang ditaruh di dompet yang selalu dibawa setiap saat. Secara cepat benda itu bereaksi. Gandis yang mau diajak jalan-jalan, yang mau diajak kemana-mana sama Rizky, tapi semua itu berkat benda yang dimiliki oleh Rizky. Setiap minggunya Rizky ini datang ke dukun agar kemampuan dari benda yang dipegang itu akan terus beraksi. Setelah 3 bulan hubungan mereka kembali merenggang. Gadis yang harus kuliah, sementara Rizky sendiri harus kembali bekerja. Rizky sendiri mengira kalau dirinya ini sudah mapan. Dia ingin segera meminang Gandis. Tapi waktu itu keluarganya Gandis menolak dengan terus terang. Masih sekolah, masih kuliah. Kalau kamu mau menunggu ya silakan, tapi belum tentu kapan selesai kuliahnya. Rizky yang sudah diberi jalan sama orang tuanya ternyata tidak semudah itu. Ada pihak lain, yaitu kedua kakaknya ini yang tidak merestui hubungannya dengan Gandis, yang membuat Rizky setiap hari ini datang dengan maksud membujuk kakaknya untuk merestui dirinya dengan Gandis. Tapi semua itu tidaklah mudah. Yang akhirnya
Rizky lagi dan juga lagi harus kembali datang ke dukun agar seluruh keluarganya gadis bisa tunduk dan juga patuh terhadap dirinya. Singkat ceritanya, sampai kuliahnya gadis ini sudah semester akhir, tinggal beberapa bulan lagi lulus. Orang tuanya gadis yang dulu sempat memberikan izin untuk dirinya bisa mendapatkan gadis, tapi dibalik lampu hijau dari orang tuanya itu, ada kakaknya yang terang-terangan tidak mengizinkan Rizky menikahi gadis. Dengan alasan karena mereka secara usia ini sama. Jika usia itu sama, yang ada hanya berantem karena pola pikirnya sama dan egonya pun sama-sama tinggi. Nah, waktu itu Rizky yang ditentang oleh kakaknya secara pengaruh media gaib kayaknya memang sudah tidak berkualitas lagi. Dia datang lagi kepada dukun. Dia meminta agar semua yang dilakukannya itu bisa bereaksi, namun benda itu tidak mempengaruhi kakaknya ataupun orang tuanya gadis, tapi hanya gadis sendiri yang terpengaruh. Sampai Rizky masuk ke salah satu tempat pekerjaan yang baru. Waktu itu memang jarak dari tempat kerja ke kampusnya gadis itu lumayan cukup dekat. Nah, mereka ini akhirnya bertemu di salah satu kota besar tanpa sepengetahuan kakaknya, tanpa sepengetahuan orang tuanya. Setelah hubungan yang terjalin semenjak mereka ini bertemu, keduanya menyembunyikan hubungan mereka dari gadis. Rizky yang memang ingin menikahi gadis, dengan giatnya dia bekerja. Gadis yang juga sudah lulus kuliah dan sudah bekerja di salah satu perusahaan selama hampir 2 tahun, dan Rizky pun sudah bekerja selama hampir 5 tahun lamanya. Rizky datang ke orang tuanya gadis dengan maksud untuk meminang secara langsung. Sementara kakaknya yang tahu hubungan mereka di tengah-tengah jalan tanpa sepengetahuan keluarganya. Kakaknya gadis ini marah-marah, bukan maksudnya melarang, tapi setidaknya mereka ini punya etika untuk berhubungan. Tapi orang tuanya ini menyuruh kakaknya gadis agar tidak ikut campur sama perasaan adiknya, dan akhirnya pun mengalah. Gadis yang menerima pinangan setelah 2 tahun bekerja. Acara lamaran pun dilakukan seminggu setelahnya, dan dalam jangka waktu 1 tahun keduanya akan melangsungkan pernikahan. Semenjak gadis ini dipinang oleh Rizky, dirinya sudah tidak bekerja lagi, sedangkan Rizky masih bekerja di tempat yang sama seperti dulu. Dari situlah muncul masalah baru. Gadis yang tadinya suka dengan Rizky, namun dia bertemu dengan salah satu laki-laki yang dulu satu kuliah dengannya. Dari pertemuan itu mereka berdua sering bertemu dan berkomunikasi, bahkan sering datang ke rumah orang tuanya gadis dan bertemu dengan keluarganya. Laki-laki itu diterima dengan baik, berbeda dengan Rizky. Nah, saat Rizky ini pulang dan langsung datang ke rumah orang tuanya gadis dengan membawa bingkisan, orang tuanya gadis ini seperti enggan menerima Rizky. Padahal Rizky yang pulang maksudnya ingin silaturahmi dengan keluarganya si gadis. Dia datang dengan percaya dirinya karena sudah berhasil melamar gadis dan akan menikahinya. Dia pulang dari kota besar dengan datang membawa bingkisan. Justru tanggapan orang tuanya gadis biasa-biasa saja, padahal Rizky sudah melakukan yang sebaik-baiknya. Rizky merasakan dari orang tuanya dan juga seluruh keluarganya gadis ini ada yang janggal. Mereka semua sepertinya tidak suka dengan Rizky. Sampai 3 kali pertemuannya dengan keluarganya gadis, semuanya seperti tidak suka dengan kehadiran Rizky di situ. Setelah ditelusuri oleh Rizky, secara nyata ada pihak lain atau orang ketiga yang menginginkan agar gadis itu menikah dengan dirinya, bukan dengan Rizky. Ditelusuri lebih dalam lagi, ternyata orang ketiga itu memang mempunyai niat jahat ingin menikahi gadis, tapi niat itu ditolak oleh orang tuanya gadis karena gadis sudah dipinang oleh Rizky. Namun kakaknya ini sangat merestui hubungan gadis dengan orang ketiga itu. Dan yang lebih parahnya lagi, gadis justru yang menerima pinangan dari laki-laki itu, padahal dia sudah menerima pinangan dari Rizky. Tanpa dia pikir panjang bagaimana sakitnya hati Rizky. Ya, bagaimana perjuangan Rizky untuk mendapatkan hati gadis. Memang secara hukum belum ada yang namanya ikatan, namun Rizky sangat tidak terima dengan kelakuan gadis. Semenjak kejadian itu, dia datang lagi ke dukun. Dia mencoba dengan berbagai macam cara agar gadis kembali ke pelukannya atau kepadanya. Dan disitulah Rizky diberikan aji-aji atau benda oleh dukun untuk melakukan
sesuatu yang meluluhkan ataupun menaklukkan hati gadis. Dan tidak lupa juga, Rizky harus melakukan ritual setiap minggunya. Tapi pada kenyataannya benda itu tidak berfungsi untuk gadis. Setiap kali Rizky datang, gadis sudah tidak membutuhkannya lagi. Bahkan sampai pekerjaannya Rizky itu terbengkalai karena perasaannya yang kacau akibat orang lain yang ingin menikahi gadis yang sudah jadi tunangannya. Apa yang dilakukannya ini tidak mempan. Ternyata orang ketiga ini berkata sama gadis dan juga keluarganya kalau Rizky menggunakan media gaib untuk mendapatkan gadis. Gadis yang mengetahui secara langsung fakta itu, gadis berujar kepada Rizky, "Aku menerima kamu karena aku enggak sadar. Kamu datang ke sini dengan apa yang kamu bawa. Seandainya kamu tidak membawanya, mungkin saya tidak akan terima kamu. Tapi waktu itu saya terima kamu karena kamu menggunakan perantara dukun." Sontak saja Rizky kaget di situ. Gadis yang mengetahui itu dan juga semua keluarganya gadis sudah tahu. Semua itu karena ulah dari orang ketiga yang memberitahu kalau Rizky ini menggunakan media dukun. Namun itu semua secara fakta tidak bisa dibuktikan. Rizky yang datang lagi ke dukun untuk mengirim guna-guna atau santet untuk orang ketiga itu agar laki-laki itu tidak bisa apa-apa dan tidak lagi datang ke tempatnya si gadis. Dengan media perantara dukun dan mahar dari uang tabungan untuk biaya pernikahan digunakan Rizky demi menyalakai orang ketiga itu dan agar jauh dari gadis. Dalam waktu kurang lebih 2 minggu lamanya, laki-laki itu memang sudah tidak datang lagi ke tempatnya si gadis dan dikabarkan kalau orang ketiga itu jatuh sakit yang membuat laki-laki atau orang ketiga itu tidak lagi datang ke rumahnya si gadis. Pengaruh-pengaruh santet itu sudah menyerang orang ketiga berkat Rizky melakukan ritual dengan bantuan dukun. Setelah santet itu berhasil, Rizky akan menaklukkan keluarganya gadis, termasuk gadis sendiri, karena sudah beberapa tahun menggunakan media dukun, semuanya gagal. Kali ini Rizky dengan menggunakan cara yang ampuh, yaitu melakukan ritual sendiri selama 1 minggu lebih, sampai akhirnya bisa menaklukkan semuanya. Rizky yang melihat orang tuanya, kakaknya termasuk gadis ini sudah terpengaruhi oleh kekuatan yang dilakukan dengan ritualnya. Singkat ceritanya, mereka akhirnya disetujui dan juga melangsungkan pernikahan. Orang tuanya gadis dan juga keluarganya itu tidak mencurigai perilakunya Rizky sampai orang ketiga itu dikabarkan sudah sembuh. Tapi ia terlambat karena Rizky sudah mendapatkan si gadis. Dengan mata kepalanya sendiri, orang ketiga itu menyaksikan kalau gadis itu sudah menjadi milik orang lain. Setelah pernikahan itu berlangsung di bulan pertama, bulan kedua setelah pernikahan tidak ada masalah sama sekali. Tapi setelah gadis ini sudah mengandung yang usianya sudah 2 bulan, dia mulai merasakan pengaruh-pengaruh gaib yang dilakukan oleh Rizky. Seakan-akan kekuatan dari ritual itu mulai pudar, dan Rizky yang memang sudah tidak melakukan ritual itu lagi, ya karena kan sudah mendapatkan gadis. Menurutnya kan sudah tidak perlu lagi menggunakan media dukun dan juga ritual yang pernah dilakukannya dulu. Rizky ini mengaku kalau dia itu orang yang waspada karena dia sadar dia menikahi gadis itu bukan secara dari hati nuraninya si gadis, apalagi orang tuanya dan juga keluarganya yang pada dasarnya tidak setuju dengannya. Setelah 4 bulan lamanya hubungan keluarga antara keluarganya gadis tidak ada masalah sama sekali, tapi yang membuat khawatir itu pengaruh negatif yang diritualkan Rizky ini sudah semakin luntur. Rizky berusaha melakukan tirakat sewaktu istrinya ini sedang mengandung. Waktu itu Rizky berangkat lagi ke dukun dan berbohong kepada gadis. Dia berujar akan pergi keluar kota untuk mencari pekerjaan kembali. Rizky pergi ke dukun untuk melakukan tirakat, melakukan ritual sampai 1 minggu lebih, namun tetap saja tidak membuat gadis itu terpengaruh. Semenjak usianya, yaitu usia kandungannya itu hampir 4 bulan, sama sekali ritual itu tidak berpengaruh kepada keluarganya gadis. Gadis itu sendiri pun sudah berubah sikapnya terhadap si Rizky. Dengan segala macam cara, dengan mahar yang besar, Rizky datang kepada dukun. Beberapa kali melakukan ritual dan dibantu oleh dukun, tapi tidak semudah itu.
Sampai anaknya itu pun dilahirkan, semua pengaruh jahat, pengaruh-pengaruh goib akibat ritual yang dilakukan oleh Rizky justru menyerang balik dirinya sendiri. Dia sangat merasakan kebencian dari orang tuanya gadis yang dulu sayang sekali kepadanya. Setelah anak itu dilahirkan, usia kelahirannya belum 40 hari, Rizky dimusuhi keluarganya gadis seakan-akan mereka ini semua sudah tersadar akan kelakuan Rizky yang memang secara tidak wajar menikahi gadis. Orang tuanya sampai berkata, "Entah karena apa ya, saya bisa menikahkanmu dengan anakku ini. Secara hati nurani, saya tidak ikhlas." Orang tuanya dan kakak-kakaknya gadis ini sangat murka terhadap Rizky. "Saya lebih rela adik saya pisah dari kamu daripada adik saya harus menderita dengan laki-laki yang tidak dicintainya, yang tidak disayanginya." Anaknya gadis yang belum berusia 40 hari itu, tapi Rizky merasa sudah terasingkan dan juga dikucilkan di keluarganya gadis. Rizky mencoba datang lagi ke dukun. "Kenapa saya tidak bisa lagi mempengaruhi kehidupan keluarga istriku? Karena semuanya sudah kembali normal, bahkan menyerang kamu semenjak anak itu dilahirkan, dan kekuatan gaib itu hanya bertahan selama istri kamu mengandung, dan setelah istri kamu mempunyai anak, kekuatan dari ritual yang kamu lakukan akan luntur." Suasana menjadi panas. Setiap harinya Rizky dan juga gadis bertengkar terus. "Sekarang hati nurani saya sudah tersadar. Untuk apa saya menikah dengan kamu kalau saya tidak mencintai dan tidak menyayangimu? Saya enggak tahu kenapa saya bisa menikah dengan laki-laki seperti kamu ini." Ungkapan gadis menggebu-gebu. Ritual yang selama ini dilakukan oleh Rizky dengan tujuan untuk mendapatkan gadis. Dia tidak sadar kalau kekuatannya ya hanya bertahan selama gadis itu belum mempunyai anak. Dan apa yang Rizky lakukan dengan bantuan dukun yang tidak membuat seluruh keluarganya gadis terpengaruh. Dengan apa yang sudah diritualkan, ternyata ada orang lain, yaitu seseorang ustadz yang sengaja memagari seluruh keluarganya gadis, yang mengakibatkan ritual yang sudah dilakukan Rizky saat ini tidak mempan atau tidak sampai ke keluarganya gadis kembali. Rizky yang akhirnya sadar bahwa yang dia nikahi selama ini bukan gadis seutuhnya. Yang dia dapatkan hanya rekannya saja, tapi secara hatinya itu hanya pengaruh jin atau hal gaib yang ada di tubuh istrinya, yaitu gadis. "Aku yang selama ini menikah dengan orang yang aku idam-idamkan, tapi itu semua adalah hanya jin yang mempengaruhinya." Setelah 1 tahun perceraian antara gadis dan sampai anaknya berusia setahun lebih, Rizky masih berusaha untuk berdamai dengan gadis, tapi mereka tidak bisa lagi bersama. Walaupun masih tetap bertahan untuk anaknya, tapi semenjak kandasnya hubungan itu, setidaknya Rizky pernah mendapatkan pengalaman dan juga pembelajaran bahwa semua yang dilakukannya itu ada resiko besar yang harus ditanggungnya dan menjerumuskan dirinya ke dalam kesesatan. Sampai akhirnya Rizky yang disadarkan oleh temannya untuk segera melakukan taubatan nasuha dan diberikan pemahaman. Diberitahukan bahwa apa yang kamu dapatkan dari keinginan kamu menikahi gadis dijadikan pembelajaran, bahwa selama ini yang diperjuangkan semuanya itu berasal dari perlawanan jin yang sengaja ingin menjerumuskan Rizky ke dalam lembah kesesatan dan hanya mendapatkan raganya saja, bukan hati nuraninya. Waktu itu Rizky belum sepenuhnya terima, tapi ya lambat laun akhirnya tersadar dan tidak lagi melakukan hal-hal yang pernah dilakukan sebelumnya. Dengan cara datang ke dukun, dengan cara ritual, dengan cara yang aneh maupun memiliki benda gaib. Setelah hampir 3 tahun lamanya, dia lebih bertawakal lagi dan juga berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Rizky mendapatkan istri yang benar-benar mencintai dan juga menerima dirinya seutuhnya. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share video kali ini serta subscribe channel ini ya teman-teman. Dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Yang baik kalian ambil, yang buruk kalian buang jauh-jauh, dan jadikan itu semua sebagai pembelajaran untuk kita menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih, sampai berjumpa di video yang selanjutnya ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.